Ya, puji Tuhan, jemaat sekalian, mari kita berikan tepuk tangan buat seluruh tim yang melayani kita di pagi hari ini. Yang di atas, yang di depan, yang di bawah, yang di luar ataupun yang di dalam. Kita percaya kita melayani Allah yang hidup, kita melayani Bapa kita yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur di bulan yang ke-10 ini ya, sudah 10 bulan kita berjalan dengan visi, dengan pandangan yang sama, dengan tema yang sama, yaitu upgrade. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang praktis untuk kita bisa sama-sama belajar melakukannya. Ya, dikatakan di bulan ini kita sama-sama belajar tentang apa? Manage well. Manage well. Bagaimana kita bisa menjadi seorang good manager atau seorang pengelola yang baik atas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Loh, saya hanya pedagang, saya hanya berjualan es misalnya. Tapi kita adalah seorang manajer. Tuhan sudah mengangkat kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi pengelola aset-asetnya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi pengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama belajar sebuah tema yang praktis tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang pengelola yang baik. Kita buka terlebih dahulu di ayat kita di Lukas 19 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Kita akan awali dengan ayat ini terlebih dahulu. Lukas 19 ayat ke-12 sampai dengan 13. Dikatakan demikian. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya saya berikan judul adalah be productive atau menjadi orang-orang yang produktif. Ya. Pada saat saya merenungkan firman ini ya, ketika Tuhan memberikan kita perumpamaan, ketika Tuhan mengajarkan kita sebuah perumpamaan, saya percaya di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita, tetapi ada wahyu dan ada makna di dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan di sini. Nah, pada saat kita baca Lukas 19 ini, kenapa kok Tuhan menggunakan kata hamba di sini? Kenapa Tuhan menggunakan perumpamaan hamba di sini? Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, ya kita tahu ya, di dalam perumpamaan talenta pun, di situ Tuhan menggunakan kata yang sama, yaitu hamba. Kenapa kok Tuhan menggunakan kata hamba di dalam perumpamaan ini? Dan mungkin ada beberapa di antara kita yang masih merasa kebingungan. Ya, saya dulu juga sempat merasakan kebingungan. Loh, kok bisa ya kita disebut hamba di sini? Padahal sebenarnya Tuhan sudah mengangkat kita sebagai apa? Sebagai anak. Loh, Yesus kan adalah Bapak kita. Kenapa kok kita menjadi seorang hamba? Ya. Nah, saya percaya pada saat Tuhan menggunakan kata hamba di sini, yang Tuhan mau adalah supaya kita mengerti bahwa kita adalah seorang pengelola. Itu yang pertama. Bahwa kita adalah seorang pengelola. Dan saya ingin mengawalinya terlebih dahulu dengan sedikit penjelasan. Saya harap penjelasan ini gak membuat kita menjadi kebingungan. Tetapi ada yang namanya, kalau kita kenal, penyediaan dan pengelolaan. Ada dua hal di sini. Ada yang namanya penyediaan dan ada yang namanya pengelolaan. Nah, di dalam hal yang berbicara tentang penyediaan, kita ini adalah siapa? Kita ini adalah anak. Karena di ayat firman Tuhan dituliskan, mintalah maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ketok maka pintu akan dibukakan. Bapa mana di antara kamu jika anaknya minta ikan kepadanya akan memberikan ular kepada anak itu sebagai ganti ikan. Nah, dalam prinsip penyediaan ini kita adalah anak. Lalu bagaimana dengan hamba?
Nah, kita berbicara satu hal lagi yang berkaitan dengan yang namanya pengelolaan. Di dalam hal pengelolaan, Tuhan mengajarkan kita fungsi. Fungsinya adalah apa? Sebagai hamba. Kenapa? Karena hamba akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk tuannya. Ibarat seorang manajer yang mengelola sebuah bisnis. Manajer itu akan benar-benar menjalankan bisnis milik tuannya. Sehingga bisnis itu bisa berkembang dan sukses. Bayangkan sekarang ada banyak perusahaan yang diwariskan kepada anak dan ternyata perusahaan itu tidak berkembang. Kenapa? Karena mungkin karena ada satu hal yang merasa bahwa saya ini adalah anak, kemudian kita bertindak sesukanya. Ya, dan pada saat Tuhan mengajarkan kita bahwa kita adalah seorang pengelola, kita adalah seorang hamba, yang Tuhan mau adalah apa? Kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan prinsip dan fungsi yang benar. Anak adalah status dan hamba adalah fungsi. Pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini. Pada saat kita berbicara Tuhan, saya butuh, saya perlu ini Tuhan. Disitulah kita sebagai anak. Tetapi bagaimana kita caranya bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Disitulah kita adalah seorang pengelola. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan, Tuhan sangat suka ketika kita mengerjakan asetnya dengan mindset pengelola. Dan Tuhan juga suka saat kita minta kepada Dia sebagai seorang anak yang minta kepada Bapaknya. Ini yang perlu kita pegang lebih dahulu. Jadi kita jangan memiliki kebingungan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mengatakan bahwa ketika kita ingin mengalami upgrade dalam kehidupan kita, menjadi produktif adalah salah satu cara di mana kita mengalami peningkatan. Gak percaya kita buka sama-sama. Di Kejadian 1 ayat ke-28. Kita balik lagi back to basic. Ya. Tuhan sudah sejak mula menginginkan kita menjadi orang-orang yang produktif. Dikatakan demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak awal Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Tuhan sudah memberikan kita tugas agar kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saat kita membaca ayat ini artinya kita apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. No, gak berhenti sampai di situ. Ternyata yang Tuhan mau apa? Kita juga mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa aja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kita bisa tengok kanan kiri kita. Kita bisa tengok apapun yang ada pada kehidupan kita saat ini. Pekerjaan misalnya, keluarga, anak. Semuanya itu Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pengelola yang benar. Dan pada saat kita mengalami mungkin kesusahan ataupun kesulitan di dalam mengelola itu, datanglah kepada Bapa kita sebagai seorang anak. Minta tolong. Amin. Jadi sejak awal Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang produktif. Gak hanya berhenti sampai pada beranak cuculah dan bertambah banyak, tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita menaklukkan. Kita menjadi orang yang produktif. Kita buka lagi ya, di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-21. Kita belajar sama-sama. Dikatakan demikian, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan di dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Di sini saya menggarisbawahi, ternyata Tuhan mau kita untuk selalu menjadi orang yang produktif. Perbandingannya adalah 6:1. Pada saat Tuhan bekerja di bumi ini, ketika Dia menciptakan segala sesuatunya, perbandingannya adalah 6:1. 6 hari bekerja dan 1 hari beristirahat. Menjadi orang yang produktif. Sejak awal Tuhan sudah menciptakan kita menjadi orang seperti ini. Pertanyaannya sekarang ini kita cross check. Berapa lama kita bekerja dan berapa lama kita beristirahat? Apakah kebalik 1:6 atau 6:1?
Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan pada poin yang pertama, menjadi orang yang produktif. Kenapa kita harus menjadi orang yang produktif? Karena di situ ada yang namanya apa? Time limit. Time limit atau batasan waktu. Lukas 19 ayat ke-13. Lukas 19 ayat ke-13 dikatakan demikian. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, pada saat saya merenungkan satu ayat ini, sampai aku datang kembali, ada time limit di situ. Tuhan kasih kita batas waktu. Kenapa? Ya karena yang Tuhan mau adalah ketika kita kembali kepada Dia, ada hasil di situ. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saat Tuhan mempercayakan kita sesuatu, ada yang namanya time limit atau batasan waktu. Kehidupan kita di dunia ini ada masa waktunya. Kita hidup di dunia ini dengan batasan waktu. Dan ada satu quote yang bagus ya. Dikatakan demikian, you can utilize almost any kind of waste except waste of time. Segala sesuatu yang kita buang bisa menjadi bermanfaat. Sampah kita buang bisa diolah menjadi uang. Tetapi kalau waktu yang kita buang, di situ kita nggak akan bisa beroleh apapun. Saat saya membaca quote ini, wow, luar biasa sekali. You can utilize almost any kind of waste. Sekarang ini ada banyak sekali ya, orang-orang yang minta kardus, orang-orang yang minta plastik, kaleng. Semua berlomba-lomba go green, diolah dan di situ bisa menjadi satu produk, satu barang. Jadi quote ini mengatakan satu hal yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita buang bisa menjadi berguna kecuali kalau kita buang-buang waktu. Dan saya ingin mengatakan bahwa saat kita berbicara tentang waktu, tentang time limit, waktu kita di dunia ini adalah salah satu yang berharga yang tidak bisa kita beli. Buat pencinta jam, ada yang namanya satu produk inisialnya RM ya. Itu kalau harga bisa 40 miliar, bisa 50 miliar. Kita bisa keluar uang sebanyak 50 miliar untuk bisa beli jam. Tapi kita nggak akan pernah bisa beli waktunya. 50 miliar yang kita bisa keluarkan hanya untuk mendapatkan jamnya. Tetapi tidak akan pernah bisa membeli waktunya. Nah, pada saat saya merenungkan firman ini ya, dikatakan di Lukas 19 ayat 13 ini, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Nah, kemudian saya teringat kepada perumpamaan talenta. Ada sedikit perbedaan di sini. Kalau kita lihat 10 mina dibagikan kepada 10 orang, berarti satu orang dapat berapa? 1 mina. Tapi pada saat kita membaca di perumpamaan talenta ada yang dapat sesuai dengan proporsinya. 10 mina dibagikan kepada 10 orang. Berarti semuanya mendapatkan masing-masing adalah 1 mina. Dan saya ingin mengatakan bahwa semuanya mendapatkan bagian yang sama, equal, 1, 1, 1, 1. Saat saya merenungkan 1 mina berbicara tentang satu kesempatan yang sama. Apa sih satu kesempatan yang sama yang Tuhan berikan dalam kita? Apa coba? Satu kesempatan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Hanya satu kesempatan yang sama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Satu kehidupan yang Tuhan mau untuk kita investasikan menjadi kehidupan yang produktif dan berdampak. Time limit berbicara tentang batasan waktu. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat ke-12 dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa sebelum kita menghargai waktu, kita tidak akan pernah bisa menghargai yang namanya kesempatan. Karena Tuhan sendiri yang berbicara di sini, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari supaya kami bisa beroleh hati yang bijaksana.
Di dalam kebijaksanaan itu ada yang namanya apa? Wise decision, keputusan yang tepat. Sebelum kita menghargai waktu, kita tidak akan pernah bisa menghargai kesempatan. Dan saya percaya ketika kita berbicara tentang menghitung hari di sini, bukan berarti kita lihat ya bahwa saya ini sudah usia 25 tahun misalnya dan beberapa bulan gitu kan. Bukan usia yang kita lihat di sini, tetapi yang Tuhan mau adalah kita menyadari sesungguhnya betapa singkatnya kehidupan kita ini. Dan kita memiliki keinginan untuk bisa menjalani hari demi hari dengan hati yang bijaksana. Saya lanjutkan lagi, berbicara tentang time limit. Ada seorang teologian yang mencoba menghitung secara matematis rata-rata lama hidup dengan menggunakan jam di dalam satu hari. Kita tahu satu hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Ya. Sehingga seorang teologian ini berusaha menghitung secara matematis rata-rata lama hidup dengan menggunakan jam di dalam satu hari. Untuk menggambarkan betapa pentingnya kita ini menyadari nilai waktu. Ya kita bisa kan lihat sama-sama gambarnya. Ya. Berapa usia kita saat ini? Kalau kita saat ini sedang berada pada usia 15 tahun ya. Kalau kita lihat dalam satu waktu 24 jam di situ kita sudah berada pada jam 10 pagi, setengah 11, 10.25 pagi. Lanjut misalnya kalau kita saat ini sedang berusia 35 tahun. Kita ini sekarang sedang berada pada waktu jam 3 sore. Nah Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah berusia 55 tahun ke atas. Ya kita bisa lihat 55 tahun sesungguhnya kita ini sudah malam sebenarnya. Jam setengah 8 malam. Dan yang sudah berusia 70 tahun itu sudah jam 11 malam. Berarti tinggal sebentar lagi hari sudah berganti. Maksudnya apa di sini? Kita bisa menyadari bahwa ternyata waktu kita ini sangat singkat. Ada time limit di situ. Hanya Tuhan Sang Empunya waktu. Dia bisa ada di masa depan kita dan dia bisa ada di masa lalu kita. Dan saya percaya saat ini Tuhan ada di masa depan kita, Tuhan sudah nunggu kita. Sampai kita bisa menghargai yang namanya waktu. Di situ kita bisa melihat ada banyak kesempatan. Ada istilah YOLO. Anak-anak muda pasti tahu istilah ini ya, YOLO. You only live once. Kamu tuh hanya hidup satu kali. Udahlah pakai waktu kita untuk main game. Habisin waktu kita untuk gadget, main game ya. Dan prinsip YOLO yang dikenalkan oleh dunia ini akan menjerumuskan kita. Dan kita akan menjadi orang yang beranggapan bahwa lah hidup ini hanya sekali aja. Ayo kita nikmati hidup kita ini dengan sebebas-bebasnya dan semau-maunya. Ayo saya mau punya pertanyaan. Siapa yang suka dengan ini? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang gak suka dengan hal ini? Itu yang ketawa paling kencang di atas itu ya. Luar biasa ya. Nah saya akan buka sama-sama di Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat ke-17. Saya baca dari version The Message di sini. Dikatakan, don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the master wants. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup sembrono tanpa berpikir. Pastikan kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kita mau dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita apa? Kita ini adalah seorang pengelola, kita ini adalah hamba. Dan kita tahu bahwa saat kita terbatas oleh waktu, yang harus kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan? Saya percaya apa yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Saya ingin menutup poin yang pertama ini dengan sebuah kalimat, yaitu di dalam satu kesempatan untuk hidup.
ternyata terdapat banyak sekali kesempatan untuk kita bisa bermultiplikasi atau upgrade. Di dalam satu kesempatan untuk hidup, ternyata ada banyak sekali kesempatan untuk kita bisa bermultiplikasi ataupun upgrade. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua, berbicara tentang menjadi orang yang produktif. Be productive. Kenapa kok kita harus menjadi orang yang produktif? He wants results in our lives. Tuhan Yesus mau hasil di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau melihat hasil di dalam kehidupan kita. Lukas 19 ayat ke-15. Lukas 19 ayat ke-15. Dikatakan demikian. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Tuhan pengen tahu. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan pengen tahu. Tuhan pengen tanya kepada kita sudah ngapain? Ya. Tuhan Yesus sangat menginginkan kita menjadi orang yang berhasil dan melihat kita kembali kepada Tuhan dengan multiplikasi. Nah, sudahkah kita dengan benar menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Kalau yang sekolah bisnis atau yang di dalam usaha tahu yang namanya ROI, Return on Investment. Singkatnya ROI ini apa sih? Persentase profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Saya nggak sekolah bisnis, saya nggak sekolah ekonomi, ya saya hanyalah seorang IT, ya tapi saya sedikit banyak tahu tentang ROI ini. Jadi persentase profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang bos atau owner, pemilik usaha, selalu menginginkan yang namanya keuntungan besar bagi dirinya ataupun perusahaannya. Betul kan? Kalau kita punya usaha selalu menginginkan keuntungan besar buat siapa? Buat dirinya dan perusahaannya. Pokoknya cuan, harus untung. Seberapa keuntungan yang bisa didapat. Tahun ini mengalami penurunan misalnya ROI-nya. Naikkan lagi, gimana caranya? Selalu menginginkan yang namanya keuntungan bagi dirinya dan bagi perusahaannya. Tapi beda dengan masternya kita. Masternya kita siapa sih? Tuannya kita siapa sih? Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Dia adalah owner kita. Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah Dia menginginkan keuntungan besar bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita. Ini luar biasanya Tuhan. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, kita ini adalah investasi terbesarnya Tuhan. Kok bisa? Investasi terbesarnya Tuhan pada saat Tuhan menciptakan kita di dalam semua penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, pada saat Tuhan menciptakan kita, hanya kepada kita Tuhan Yesus berkata apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasa. Di situ ada yang namanya apa? Satu calling, you have to be productive. Kamu harus jadi orang-orang yang produktif. Kita adalah investasi terbesarnya Tuhan. Kita lihat lagi ya, lanjut di Lukas 19 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ya, jadi minggu ini kita akan belajar sama-sama tentang Lukas 19 ini. Kita lanjutkan ayat kita. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan berapa? 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow. Saat kita sama-sama merenungkan Lukas 19 ini ya, saya percaya bahwa
Satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yaitu adalah untuk kita hidup. Kemudian kita membaca lagi, kita compare lagi dengan perumpamaan talenta ya. Di dalam satu kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Dia juga memberikan yang namanya benih potensi. Maksudnya gimana? Sederhananya, paling tidak kita ini punya satu minat dan satu talenta. Paling tidak kita ini punya satu minat dan satu talenta. Maksudnya gimana? Paling tidak kita punya satu kehidupan dan satu kemampuan. Ini yang luar biasa. Pada saat kita tahu dan menyadari bahwa kita punya satu kehidupan dan satu kemampuan yang kita miliki, dan kalau kita mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh, 10 kota akan dipercayakan kepada kita. 10 kota akan dipercayakan kepada kita. Tadi ya saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita ngomong tentang perusahaan, kita ngomong bos. Bos itu mau semua keuntungannya adalah masuk kepada owner dari perusahaan itu. Tetapi Bapak kita di surga, hanya Dia yang berinvestasi, tetapi keuntungannya diberikan berkali-kali lipat kepada manajernya. Bagi Tuhan, ukuran 10 mina itu adalah ukuran yang kecil. Bagi kita mungkin merasa 10 mina itu besar. Tetapi karena kita setia, apa yang Tuhan taruh di situ? Ini buat kamu. 10 kota, kuasailah. Karena kamu telah menjadi orang yang produktif. Walaupun itu hanya 1 mina saja, namun ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pelipat gandaan bisa terjadi. Wow. Poin yang pertama adalah apa? Kita terbatas oleh waktu. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang produktif. Poin yang kedua adalah apa? Kalau kita mendengarkan firman ini, Tuhan mau melihat hasilnya. Dan poin yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa the rewards measure from the results. Hadiahnya itu juga ditentukan dan diukur dari hasilnya. Bonusnya itu juga ditentukan dan diukur dari hasilnya. Dikatakan ya tadi ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow. Yang dari 1 jadi 5, dia mendapatkan kekuasaan atas 5 kota. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kesetiaan kita di dalam perkara kecil akan membawa kita kepada multiplikasi. Dan rewards yang akan kita dapatkan sangat ditentukan dari hasil yang bisa kita kerjakan. Pada saat kita mengusahakan kehidupan kita, kita rasa ya kerjakan dengan maksimal, menjadi orang yang produktif. Tuhan, saya bisa kembali dengan 10 mina. Tapi saat Tuhan melihat di situ, oh itu masih terlalu kecil. Tapi karena kamu sudah setia, kamu mengusahakan 10 mina, saya berikan kamu 10 kota. Pagi hari ini saya ingin mengatakan, berapa kota yang kita mau? Berapa banyak rewards yang kita mau? Tuhan sudah siapkan rewards. Tetapi rewards itu hanya bisa kita dapatkan saat kita mau bekerja. Tadi perbandingannya berapa? 6:1. 6 hari bekerja, 1 hari kita beristirahat. Kalau kita ingin hadiah yang lebih besar, bekerjalah lebih keras lagi. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang produktif. Dia suka dengan orang-orang yang rajin dan terampil di dalam setiap tanggung jawab yang ada. Saya undang tim Praise and Worship untuk bisa maju. Ayat yang terakhir saya akan tutup dengan Kolose 3 ayat yang ke-23 ayat 24. Apapun juga yang dapat kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saat Tuhan berbicara kita sebagai hamba, yang Tuhan mau adalah apa? Kita menggunakan mindset. Semuanya ini adalah titipannya Tuhan. Saya harus menjadi pengelola yang benar. Saya harus bisa mengelola apa yang Tuhan sudah investasikan dalam kehidupan kita. Dan saat kita mengerti bahwa kita bekerja untuk Tuhan, akan ada sukacita di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang masih sering bersungut-sungut pada pagi hari ini, ketahuilah bahwa yang Tuhan mau adalah apa? Kita bekerja lebih keras lagi. Kita bekerja, kita mengusahakan segala sesuatu yang lebih keras lagi. Karena sekali lagi, di bulan lalu saya mengatakan bahwa work is not a curse, but a blessing. Bekerja itu bukanlah kutukan, tapi bekerja itu adalah berkat. Bekerja itu adalah anugerah. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-26 ya, Lukas 19 ayat ke-26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Di sini kita tahu bahwa Tuhan juga gak pernah main-main dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita gak bersungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah itu kepada yang menghasilkan 10 mina. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah main-main. Yang Tuhan mau adalah apa? Ya ayo kita bekerja lebih keras lagi. Kita bekerja lebih bersungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan tahu kita mampu. Amin. Saat kita mungkin saat ini menghasilkan hanya sedikit, tapi kita merasa bahwa itu adalah satu hal yang saya sudah bekerja dengan keras. Ya kita serahkan semuanya pada Tuhan. Justru saat kita bisa bersyukur atas segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, di situ Tuhan melihat dan Tuhan suka. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang mau untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin.